Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Salam apik. Salam data berkualitas. Kembali dengan saya Jalaluddin Murki dengan semangat selalu berbagi agar hidup bisa lebih berarti. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin mendampingi bagaimana cara mengelola aplikasi rapot yang sudah kita siapkan untuk membantu mempermudah cara kerja dari para guru atau wali kelas dalam melaporkan hasil pembelajaran, karena nilai rapot hari ini sungguh sangat penting sesuai dengan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 bahwa kelulusan dan kenaikan kelas sangat dipengaruhi oleh hasil proses pembelajaran peserta didik kita yang akan dilaporkan melalui rapor hasil belajar. Bapak Ibu bisa memilih, ada yang berbasis format, silakan itu bisa di-download gratis. Tetapi kami menyiapkan juga yang berbasis aplikasi sehingga ini bisa mempermudah cara kerja Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalamnya Bapak Ibu tinggal memilih dan memasukkan tujuan pembelajarannya. Bapak Ibu bisa memilih dan memasukkan muatan keterampilan dan muatan pemberdayaan yang berbasis proyek profil pelajar Pancasilanya. Begitupun di K13 juga muatan keterampilannya Bapak Ibu bisa milih. Begitupun juga dalam masalah untuk mapel peminatan di K13 dan materi pelajaran pilihan di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu tinggal bisa pilih. Baik, langsung saja saya di sesi pertama ini akan berbagi untuk mendampingi Bapak Ibu bagaimana mengelola aplikasi rapot versi apik ini yang tentunya sudah disesuaikan dengan format panduan pembelajaran dan asesmen yang sudah disiapkan oleh BSKP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Langsung saja kita ke TKP. Nah, di sini saya sudah masuk di dalam versi WPS-nya. Sengaja saya buat contoh yang rapor K13 kelas 10. Ini sengaja saya siapkan untuk tutorial. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja di versi rapor kita ini. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke data satuan pendidikan. Nanti tampilan rapor kita seperti ini. Di sini ada logo Bapak Ibu yang tentunya tidak akan bisa dirubah-rubah kecuali ada izin dari kami, maka Bapak Ibu bisa mengubah logo ini. Nah, di sini juga ada sumbernya, sumber kita untuk menyusun aplikasi rapor ini adalah dari YouTube-nya Bapak Uji di channel pencerahan pendidikan non formal, ada di situ. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Di sini ini akan otomatis, jadi Bapak Ibu tidak mengetik satu-satu peserta didik ini, NISN dan NIS-nya juga sama. Ini nama PKBM-nya nanti diisinya bukan di sini. Saya lihatkan dulu tampilannya, tampilan rapot kita. Ini contoh ya. Dan ini nanti otomatis diisinya. Makanya ketika Bapak Ibu mau memesan rapot ini, saya minta untuk mengisi Google Form untuk mengisi data-data yang Bapak Ibu miliki berkaitan dengan data satuan pendidikannya. Bapak Ibu juga bisa memberikan link websitenya untuk bisa kita masukkan di inset di dalam rapor yang kita miliki. Nah, ini hasilnya nanti identitas sekolahnya nanti di sini. Kemudian di sini keterangan tentang diri anak peserta didik. Keterangan peserta didik ini tidak diketik satu-satu, tetapi nanti ada bagaimana menginsight atau memasukkan peserta didik ini, dan hasilnya Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Nomor 1 siapa? Kalau saya ganti nomor 2, ini pasti akan berubah. Kalau saya ganti nomor 3, maka akan berubah namanya. Ini seperti itu. Nanti akan berubah sesuai dengan urutan nama anak tadi di dalam pengisiannya. Nah, ini tampilan peserta didik. Ini tidak diketik satu-satu, tetapi otomatis dari sistem yang kita
masukkan ke dalam rapor kita tampilan. Yang kedua di dalam isi mapel. Ini isi mapelnya Bapak Ibu. Ini yang menjadi kelebihan dari rapor ini Bapak Ibu, nanti karena di sini ada pendidikan agama, itu ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan agama Buddha, ada pendidikan agama Hindu, ada pendidikan agama Kristen. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan langsung otomatis dipilihkan, ya. Langsung otomatis dipilihkan sesuai dengan agama peserta didik kita. Karena agama ini melekat di peserta didik. Ini materi lainnya. Nah, ini kalimat-kalimat ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat, tentunya dari KDKI yang ada di kurikulum 2013 yang hari ini melebur menjadi tujuan pembelajaran. Kita jadikan sebagai tujuan pembelajaran, TPATP, ya. Di kurikulum Merdeka juga sama, sudah pasti, karena di kurikulum Merdeka itu sudah menjadi tujuan pembelajaran. Kalau dulu KDKI, kalau di kurikulum Merdeka menjadi TPATP. Nah, ini Bapak Ibu bisa merubahnya ini langsung di mana? Ngerubahnya di sini. Contoh yang pelajaran umum saja. Nah, ketika kita mengisi ini, tujuan pembelajaran atau di dalam kurikulum 2013 itu masih pakai KDKI, nanti sama. KDKI-nya itu melebur menjadi tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di dalam semester ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita buat. Bapak Ibu tinggal ketikkan saja di sini. Tujuan pembelajaran itu lihat di KDKI-nya. Nah, ini dari pendidikan kewarganegaraan. Untuk kelas berapa? Tinggal memilih. Tinggal masukkan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari TP yang sudah kita siapkan. Tapi juga Bapak Ibu bisa membuat TP sendiri. Bisa, tinggal ngerubah di sini, nanti otomatis di deskripsinya di sini nanti otomatis akan berubah sesuai dengan nama anaknya. Di sini kan ada tuh Kirana, berarti sesuai dengan nama anaknya, semua anak. Nah, nanti yang akan diambil tidak full nama anak, tapi yang diambil adalah nama depan anak atau nama tengah anak atau nama belakang anak. Kita ambil di sini namanya itu adalah nama tengah anak. Nah, ini pengisiannya. Tadi sekali lagi, untuk mengisi mata pelajaran bahasa Indonesia, tinggal klik saja bahasa Indonesia, nanti diarahkan. Nah, ini TP-TP ini bisa dirubah sesuai apa yang dilakukan oleh para tutor. Contoh, ketika di sini membuat infografik dari bacaan non-teks atau berita. Nah, sementara di satuan ibu tidak diajarkan ini. Nah, boleh Bapak Ibu lihat apa yang diajarkan. Nanti Bapak Ibu tinggal rubah saja, caranya di sini dirubah, tinggal ketikkan di sini. Ketikkan di sini untuk mengubah tujuan pembelajaran. Ini berlaku bagi yang kurikulum Merdeka maupun yang kurikulum 2013. Ini cara pengisinya gampang. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengisi di sini, ini akan berlaku kepada semua peserta didik. Oke, kita kembali. Nah, ini tadi tampilannya maka seperti ini. Kembali ke depan. Langkahnya tadi bagaimana untuk memasukkan peserta didik. Nah, di sini ada memasukkan data peserta didik. Tinggal klik saja data peserta didiknya. Sebagaimana kemarin disampaikan pada saat webinar, ini tinggal copy pastekan saja data peserta didik ke sini yang sudah diunduh dari Dapodik. Nanti link untuk bagaimana cara mengunduh dari Dapodik saya kasih di sini. Jadi pastekan saja di sini peserta didik kita, tinggal klik paste, semuanya akan masuk. Tentunya sesuai dengan Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023, satu kelas itu Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 30. Ya, satu kelas itu tidak boleh lebih dari 30 untuk paket C, paket B25, paket A20. Nah, ini masukkan di sini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini di copy pastekan data yang ada dari Dapodik ini, tinggal kita masukkan aja ke sini. Tinggal copy pastekan di sini untuk mengisi data peserta didik kita. Ini diunduh dari sini. Peserta didik. Klik di sini. Nah, di sini ada unduh peserta didik. Dan datanya dari sini. Tinggal download aja. Tinggal unduh aja untuk dipakai di sini. Tinggal Bapak Ibu copy pastekan. Lalu kita lihat ke depan lagi apalagi yang dibutuhkan. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik satu-satu, tinggal copy paste lalu kita isikan. Nah, di sini ada input capaian. Input capaian. Tadi sudah disampaikan, jadi inputnya di
sana di sini pencapaian ini. Nih. Nah, ini bisa ditampilkan, tidak perlu ditampilkan, Bapak Ibu tinggal milih kalau tidak terlalu panjang ini nilainya. Ini bukan otomatis nanti akan dikunci, jadi Bapak Ibu nilainya tinggal pilih. Cuma satu kali boleh? Boleh. Ada beberapa kali boleh, jadi Bapak Ibu tidak melakukan penilaian yang satu kali, dua kali, tiga kali, tergantung dari KDKI-nya, terserah. Mengganti dari KDKI karena sudah di sekarang itu PPA-nya terbaru, jadi tidak pakai istilah KDKI lagi, tapi melebur menjadi tujuan pembelajaran. Merubah dari KDKI menjadi tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, tujuan pembelajaran dan sebagainya. Bapak Ibu bisa menampilkan, tinggal ketikkan aja, kalau nggak mau ditampilkan tinggal ketikkan 0. Kalau tidak tuntas, ya sorry. Kalau tidak tuntas dan belum tuntas dan nggak mau ditampilkan tinggal klik aja 0. Oh, mau ditampilkan walaupun belum tuntas, oke. Oh, kalau tidak mau ditampilkan tinggal ketik 0. Kalau mau ditampilkan, oh sudah tuntas tinggal ketikkan 1. Ini mau ditampilkan tinggal ketikkan 1. Nanti otomatis ke deskripsinya seperti tadi. Ke sininya nanti otomatis sesuai dengan peserta didik kita, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Ini Propela, ini mengisinya juga sama. Propela itu kan ada 6 dimensi. Dimensi bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan beretika mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Ini adalah menjadi di Satuan Pendidikan PKBM dan SKB ini menjadi penting karena ini menjadi muatan dalam menilai pendidikan keterampilan dan pemberdayaan. Penilaian sikap spiritual dan sikap sosial yang dulu di KDKI dirubah menjadi di sini. Ya, kalau dulu di KDKI memilih dan mengamati, menilai nilai sikap sosial dan sikap spiritual itu dengan pelajaran agama dan PKN, hanya itu. Nah, kalau di rapor sekarang penilaiannya itu ini di keterampilan dan menjadi muatan keterampilan dan muatan pemberdayaan. Jadi di dalam muatan keterampilan dan pemberdayaan itu ada 2 yang dinilai. Yang pertama adalah penilaian sikap, di mana penilaian sikapnya Bapak Ibu bisa dipilih dalam satu semester itu minimal 2 sub elemen, ya. Minimal 2 sub elemen. Ada dimensinya, terserah mau yang mana yang ini. Contoh saya di semester di fase E itu, di tutorial di video saya, di video pembelajaran pemberdayaan itu untuk fase E kelas 10 dan 11, 12 itu saya pakai dimensi 1. Ini dimensi 1, elemennya adalah akhlak pribadi. Nah, kalau yang dipilih di sini adalah akhlak kepada alam, maka ini terserah Bapak Ibu mau pilihnya apa. Nanti deskripsinya akan berubah secara sendiri-sendiri. Nah, bagaimana cara menilainya? Cara menilainya Bapak Ibu tinggal checklist ini. Di sini MB, mulai berkembang. Tinggal ketikkan saja kalau memang di sini tinggal checklist sudah berkembang. Setiap anak diamati, ditiru bagaimana akhlak kepada alamnya. Apakah sudah berkembang? Kalau memang sudah berkembang, mulai berkembang, ya tinggal checklist di sini. Kalau sudah berkembang, nah tinggal checklist di sini, sudah berkembang. Berkembang sesuai harapan, sesuai dengan tujuan dari apa yang dilakukan dalam pembelajaran ini, tinggal checklist di sini. Sudah sangat berkembang. Sudah sangat berkembang berarti Bapak Ibu tinggal checklistkan di sini. Nah, checklistnya ini akan terbawa langsung ke dalam rapor propelanya ke sini. Nih, akan beda, tidak semua anak sama. Checklistnya tadi satu-satu di sana. Apakah mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Tapi checklistnya tidak di sini. Tadi di isian propela ini di sini. Dan Bapak Ibu setiap lembaga bisa memilih apa? Minimal 3 elemen dalam satu semester ya. Nanti di semester yang lain tentunya akan Bapak Ibu melakukan penilaian yang berbeda, muatan profil pelajar Pancasilanya dari dimensi yang lainnya. Bisa saja, bisa seperti itu. Bedanya kurikulum Merdeka Pendidikan Kesetaraan dengan pendidikan formal ya di sini. Kalau kurikulum Merdeka Pendidikan Formal, propelanya itu P5, bahasanya mereka kalau di mereka itu P5, itu menyatu berkolaborasi dengan mata pelajaran. Mereka berbasis proyek. Kalau kita justru proyeknya sudah ada.
Proyeknya apa? Proyeknya adalah muatan pemberdayaan dan muatan keterampilan. Proyeknya ini. Jadi nanti ini di sini dipilih dan penilaian di Forma itu P5 itu ditilai setiap akhir tahun. Ditilai setiap akhir tahun. Dinilainya hanya setiap akhir tahun. Kalau di kita penilaiannya setiap semester. Nah, ini caranya seperti ini tadi. Jadi ngisinya di sini nanti akan tampil di rapor propelanya seperti ini. Tidak satu-satu Bapak Ibu. Bayangkan kalau ibu yang punya peserta didiknya ratusan, pusing kepala, ya. Tidak satu-satu. Seperti itu kita kembali ke menu. Nah ini datanya di sini semua. Jadi nama gurunya, nama kepala sekolahnya, nama wali kelasnya di sini ada, tinggal ngetik. Terus kriterianya berapa yang mau interval penilaiannya. Nah ini keterampilannya Bapak Ibu tinggal ketikkan di sini apa keterampilan yang Bapak Ibu buat. Tidak sama tentunya di Pak Kurtubi budidaya sayur dan ikan, kalau saya aplikasi perkantoran. Terus tadi pemberdayaannya di Pak Kurtubi public speaking, English daily communication. Kalau di saya pengembangan pengembangan diri. Ya beda-beda ya. Makanya gitu. Seperti itu contoh. Nah, ini kriteria rentang interval nilai. Lalu kita klik cetak, lihat cetak seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tidak satu-satu Bapak Ibu. Nah, kalau mau nyetak tadi, mau nyetak yang lainnya tinggal di sininya dirubah. Tapi ini belum otomatis. Nanti tinggal cetak. Oh, saya mau nyetak atas nama siapa? Nanti di sini ada, tinggal pilih Bapak Ibu susun nanti. Nah, ini cetakan isi mapelnya, tinggal cetak aja. Ctrl P, lihat next. Tuh, seperti ini tampilannya. Oh, ini terlalu penuh-penuh. Makanya tadi ada yang ditampilin, ada yang tidak. Ini untuk memudahkan kita dalam tetap terlalu penuh bisa dikecil di kata-katanya aja. Kata-katanya di mana? Di tujuan pembelajaran tadi. Diringkas tujuan pembelajarannya. Maka dia akan singkat. Tapi diringkas, disingkat, diperpendek, tetapi tidak menghilangkan makna dari tujuan pembelajaran itu. Dipersingkat saja. Nanti akan mengubah kesininya menjadi semua otomatis, ya. Semua otomatis. Terus catatan. Ini catatannya. Ini tetap harus ada. Bapak Ibu tinggal buat juga. Ini catatan perkembangan profil pelajaran Pancasilanya yang tadi. Ini otomatis juga sama. Isinya tidak satu-satu. Dari Propela ini. Nah di sini. Ini nanti di kesana ke belakang. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan aplikasi rapor yang sedang dikembangkan oleh APIK untuk membantu Bapak Ibu. Maka bagi yang memesan silakan dikirim lewat Google Form yang sudah kita siapkan. Di situ ada logo, ada data satuan pendidikan, dan ada data-data yang lainnya yang mendukung untuk kita insightkan di dalam sistem rapor kita, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal mengisi peserta didiknya. Bapak Ibu juga boleh memakai yang format rapor yang sudah ada, yang disiapkan oleh Pak Pauji, silakan tinggal minta. Cuman tentunya itu memakainya satu-satu. Kalau ini tinggal edit, kasih nilai, checklist, sudah selesai, praktis. Intinya adalah bagaimana menyampaikan rapor hasil pembelajaran dari peserta didik kita yang menjadi bekal mereka untuk melanjutkan, bekal mereka untuk lulus, bekal mereka untuk bisa naik kelas. Itu yang paling pokoknya. Jangan lupa like, share, and subscribe video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.